Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang kami muliakan dan hormati, Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, serta segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Abdul Rashid Teguhdin MPD. Beliau adalah pengampu kajian kitab Adabul Insan fil Islam pada tiap bulannya di Masjid Istiqlal. Juga para alim ulama, para asatidz, para guru, para habaib, para bapak dan ibu yang hadir di lantai utama Masjid Istiqlal maupun pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini, Selasa 23 April 2024 bertepatan dengan 14 Syawal 1445 Hijriah, Allah masih perkenankan kita untuk senantiasa menjalani kewajiban kita sholat zuhur berjamaah. Mari kita rangkaikan kegiatan kita di hari ini dengan mengikuti kajian ilmu di Masjid Istiqlal. InsyaAllah kajian ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Bila mana nanti ada waktu, kita akan membuka sesi dialog atau tanya jawab. Telah kami sediakan pelantang suara baik bagi bapak dan ibu di depan. Baiklah, mari kita bersama-sama membuka kajian ini dengan niatan i'tikaf dan talabul ilmi. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita meraih keberkahan dengan bersama-sama mendengarkan dengan baik kajian ilmu tentang kitab ataupun kitab Adabul Insan fil Islam. Bahasan pada siang hari ini adalah kewajiban menaati agama sebagai bukti adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah bagian yang penting ataupun bahasan yang sangat penting. Mari kita simak sama-sama dari guru kita Al-Mukarram Dr. Abdul Rashid Teguhdin MPD. Kepada beliau kami silahkan dengan hormat. Terima kasih Pak Ustadz Hedra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat zuhur, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, para jamaah sholat zuhur, ini jamaah offline, jamaah hadir
Ada jamaah online, Pak. Itu jamaah yang menyaksikan melalui channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Kalau Bapak mau jadi jamaah offline sama online, sambil dengerin ceramah di sini sambil buka HP-nya. Jadi dapat dua nama jamaah offline dan jamaah online. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi temanya tentang bukti ketaatan kita kepada Allah, yaitu dengan memiliki adab. Bukti ketaatan kita kepada Allah dengan memiliki adab, yang kami sadur dari kitab Adabul Insan fil Islam karangan Syekh Ali Al-Hamidi. Semoga apa yang beliau tulis menjadi pahala yang terus bagi pengarang kitab ini dan juga bermanfaat bagi jamaah Masjid Istiqlal. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang kami tadi baca dalam Quran surah Al-An'am ayat 155. Jadi ayat ini mengutarakan bahwa Allah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran, yang penuh dengan keberkahan. Fattabi'uh, maka ikutilah dia. Wattaqu, dan bertakwalah kalian. La'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran sebagai way of life kita, jalan hidup kita, membaca Quran saja itu mendapatkan pahala. Yang bacanya masih tertatih-tatih dapat 2 pahala. Yang bacanya lancar, yang bacanya mutkin, nanti bersama dengan para anbiya dan para rasul. Itu baru tataran membaca Quran. Ini tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Pedoman kita sebagai umat Islam yang selalu kita pegang, yang selalu kita jadikan petunjuk, yang selalu kita jalankan, yang selalu kita amalkan adalah Al-Quran. Waktu bulan Ramadan, ya bulan kemarin, Al-Quran selalu kita hidupkan, selalu kita baca, tataran baca saja. Ya karena bulan Ramadan berlomba-lomba menghatamkan Quran. Kalau ada tidak sih keutamaan membaca Quran dengan mengamalkan Al-Quran? Nah, diperumpamakan ada sebuah kisah, seorang cucu nanya sama kakeknya. Kata si kakek, "Cuk, tolong deh, kamu bawa air ke kolam di sini nih, ambil dari sungai sana. Berapa banyak kong, berapa banyak kek, sampai penuh nih kolam." Si cucu ngelaksanain aja. Itu air dibawa dengan ember, tumpah. Tapi kolamnya keisi lama-lama, keisi lama-lama, keisi lama-lama. Apa maknanya kata cucunya? Apa maksudnya kong? Kalau kamu cucu kesayangan kakek, kalau kamu baca Quran, setiap lintasan yang kau jalani itu basah. Ya, tergopong-gopong si cucu bawa air, kan lintasan itu basah. Ketika basah itu jadi petunjuk, si cucu nggak nyasar. Ya, hanya membaca Quran saja itu bisa menjadi petunjuk buat kita, Pak. Jadi jangan sampai kita tinggalkan yang derajat paling rendah itu membaca Quran. Nanti tingkatan yang paling tingginya itu sampai bagaimana menjadikan Al-Quran itu
kita pikirkan, kita amalkan, itu lebih tinggi lagi. Tetapi yang paling rendah itu kita membaca Al-Quran dengan warattilil Qur'ana tartila, membaca Quran dengan tartil, dengan tajwid. Itu tentang Allah menurunkan Al-Quran sebagai keberkahan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau rezeki kita berkah, mau anak cucu kita, keluarga kita, rumah kita berkah, jangan pernah tinggalkan dua hal. Ya Bu, pertama, hiasilah rumah kalian dengan selalu membaca Al-Quran. Perintahnya hanya membaca Quran. Yang kedua, hiasilah rumah kalian dengan sholat sunnah. Bahkan ada sholat berjamaah dengan keluarga. Jadi apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Ketika kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup kita, itu Allah akan berikan keberkahan. Berkah itu bagaimana Pak Ustadz contohnya? Kalau Bapak Ibu gajian nih, ya Pak Ustadz hendak ya, alhamdulillah dikit lagi gajian. Gajian, seumpama gajiannya 5 juta, ya WMR kita, WMP DKI 5 juta. Agar 5 juta itu mendapatkan berkah dari Allah, keluarkan sedekahnya. Kan kalau sebulan itu ada yang melihat dari sisi fikihnya, itu sedekah tiap bulan dikeluarkan. Ketika dia sudah masuk haul 1 tahun, baru jatuhnya zakat. Itu masing-masing persepsi dalam penilaian sedekah sama zakat. Tapi ketika kita keluarkan dan itu bermanfaat untuk orang lain, itu berkah. Apalagi uang yang kita miliki buat nafkah istri dan anak kita, itu lebih berkah lagi. Jangan sang istri minta, ayah kebutuhan hari ini 3 juta, ayahnya kasih 1,5 juta, 3,5 juta dia pegang, itu maaf, nggak berkah. Karena ngumpetin nafkah buat keluarga. Jadi memang kebutuhannya keluarkan saja. Nanti Allah insya Allah akan kasih jalan. Itu insya Allah. Ketika kita dapat harta berkah, ya kita gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dapatkan? Tetangga nggak usil Pak. Tetangga nggak usil. Artinya ketika istri bikin masakan banyak, bagi tetangga. Maka dianjurkan oleh Rasulullah, ketika kalian memasak dan baunya tercium oleh tetangga kalian, banyakin kuahnya. Banyakin kuahnya Pak, disuruh banyakin kuahnya. Agar apa? Agar tetangga juga ngerasain, tetangga masak apa sih? Kasih kuahnya aja. Yang ada jadi omongan. Tapi enggak, ini Bapak Ibu, jadi cicitnya Rasulullah dari ayahnya Husain yang menurunkan para habaib, para keturunan Rasulullah. Jadi Imam Ali Zainal Abidin ini adalah ahli ibadah. Mendapatkan gelar di belakangnya itu bukan Al-Hafiz padahal hafal Quran, bukan Al-Muhaddis padahal menghafal banyak hadis, tetapi gelar beliau namanya As-Sajjad, ahli sujud Pak. Cicit Rasulullah ini mendapatkan gelar di belakang namanya As-Sajjad, ahli sujud. Hitam dong Pak Ustadz jidatnya. Kagak, nggak harus hitam ahli sujud itu. Itu hanya sebagian dari tanda-tanda saja. Tetapi ahli sujud yang dimiliki oleh Imam Ali Zainal Abidin itu karena ketawaduan beliau dalam menjalankan ajaran agama Islam. Tidak menampakkan bahwa beliau adalah seorang cicit dari Rasulullah, tidak menampakkan. Bahkan ada salah satu khalifah ingin bertemu ulama di Madinah pada saat itu. Masyarakat bilang itu di pojokan lagi ibadah
Ternyata itu cicitnya Rasulullah yang namanya Ali Zainal Abidin. Tidak perlu yang namanya sosok keluarga Rasulullah itu menampakkan kekayaannya, menampakkan keilmuannya, tapi yang ditampakkan adalah kepribadiannya. Salah satu kepribadian cicit Rasulullah ini adalah as-sajjad. Selalu sujud, artinya selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam hidup kita, berarti kita bagaimana mengamalkan isi dari Al-Qur'an. Isi dari Al-Qur'an, ajaran inti dari Islam adalah sholat. Inti sholat ada di sujud, Bu. Ibu lagi punya masalah keluarga, banyakin sujud sama Allah. Bapak yang banyak hutang, banyakin sujud sama Allah. Mas-mas, saudara-saudara yang kayaknya jodohnya belum ketemu, banyakin sujud. Ketika kita bersujud itu, kita sedang berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, bisiknya di tanah, kedengerannya di langit, Pak. Itu sujud. Sujud aja banyakin. Tapi nanti jangan nanti nama Bapak Muhammad As-Sajjad, jangan. Jangan ditambahin As-Sajjadnya, itu udah gelar khusus untuk cicit Rasulullah Ali Zainal Abidin. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari ayat Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 155 ini, bagaimana kita jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Ketika kita jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, tetap rendah hati. Ketika Imam Abu Hanifah meninggal, lahirlah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini punya guru Imam Maliki. Imam Maliki ini setara dengan muridnya Imam Abu Hanifah usianya. Artinya Bapak Ibu sekalian, Imam Abu Hanifah ini dikatakan dalam beberapa sejarah, dalam beberapa histori, beliau sangat malu melonjorkan kakinya. Artinya betisnya sama pahanya kelihatan, Pak. Itu jadi orang semakin tawaduk dengan agama, itu semakin menutupi dirinya dengan sesuatu yang membuat dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kakinya. Kalau tadi Imam Ali Zainal Abidin menutupi ilmu yang sangat banyak dia miliki dengan kerendahan hatinya. Ya, Imam Ali Zainal Abidin ini ketika wafat, ketika dimandikan, saya baca dalam beberapa sejarah, punggungnya ada bekas hitam, Pak. Nggak ada yang tahu. Ini bekas apa ini punggungnya Imam Ali Zainal Abidin. Ternyata bukti as-sajjad beliau itu, beliau setiap malam memikul karung gandum untuk dibagikan kepada fakir miskin Madinah. Bekas nggak, Pak? Bapak tiap hari manggul, Pak. Manggul beras. Ini cicit Rasulullah, Pak. Tidak ditampakkan ibadahnya, tetapi bagaimana prinsip-prinsip nilai-nilai sosial dia laksanakan. Dia ikuti bagaimana moyangnya Rasulullah memberikan makan kepada Yahudi. Ya, itu tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Siti Aisyah aja. Ketika Abu Bakar nanya, apa yang biasa Rasulullah lakukan di pasar, wahai anakku? Katanya ada itu, Rasulullah setiap pagi kasih makan orang Yahudi. Nah, ini cicitnya ngikutin. Setiap malam memikul beras. Kalau kita numpuk beras, Pak Ustaz ya. Kalau ini mikul beras, dihabisin berasnya buat masyarakat fakir miskin Madinah. Seorang gadis dengan ibunya berdiskusi tentang masalah susu dicampur dengan air. Ternyata itu keluarga susah, akhirnya dijodohin sama anaknya Abdullah bin Umar. Ada juga satu kisahnya, Umar bin Khattab lagi
survei, lagi ngecek kondisi masyarakatnya. Ada satu keluarga ibu tanpa suami sedang masak, nggak matang-matang masakannya. Yang dimasak ternyata batu. Itu Umar sedih. Umar yang langsung ngangkat gandumnya untuk dibawa kepada ibu tersebut dan dimasak dan disuapin kepada anak-anak ibu tersebut. Artinya nilai-nilai ajaran Islam itu harus timbul pada pribadi orang Islam itu sendiri. Harus timbul, Pak. Tidak hanya dihafal saja, tidak hanya diamalkan buat kepentingan dirinya saja, tetapi nilai-nilai ajaran Islam bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Tidak harus untuk orang Islam, untuk orang kafir, untuk orang Yahudi bermanfaat. Ada satu kisah terakhir nih, Pak Ustadz. Saya selalu ingat ceramah dari guru saya, Dr. Abdul Muta'ali. Beliau cerita begini. Waktu Rasulullah memimpin Madinah, di sana ada suku Yahudi. Mereka ingin tetap membangun sinagog, tempat ibadah. Kata Rasulullah, orang-orang Yahudi izin, kata Rasulullah, silakan bangun. Karena pada saat itu ada beberapa rumah ibadah. Karena memang orang aslinya di Madinah itu, di Yasrib, ya ada orang Yahudinya. Silakan dibangun. Bahkan Rasulullah meminta kepada para sahabat bantu bangun sinagognya. Masya Allah. Bilal bin Rabah bingung ini nih. Gimana Rasulullah? Masa kita bantu bangun tempat ibadah orang lain? Kata Rasulullah, bantu, karena mereka butuh bantuan. Ternyata waktu masuk zuhur datang, Bilal izin sama ketua proyeknya, izin bos, kita mau azan dulu. Azanlah Bilal. Ada kalimat yang membuat para pemimpin Yahudi tersebut terkesima. Kalimat yang dilafazkan oleh Bilal ini adalah kalimat kebaikan. Kenapa? Yang disampaikan oleh Rasulullah itu kita tentang. Akhirnya pemimpin Yahudi pada saat itu mereka rapat, mereka bilang, kami nggak jadi bangun sinagog. Tanah yang ingin kami bangun ini buat perluasan Masjid Nabawi. Masya Allah. Itu Pak, itu prinsip-prinsip Islam yang dijadikan pedoman dan bermanfaat untuk orang lain. Ini inti dari adab. Jadi kalau mau melihat orang Islam, jangan lihat cara baca Qur'annya bagus apa enggak. Wah dia juara, tidak. Tapi bagaimana melihat nilai-nilai Islam itu dapat sampai. Santun, ramah, senyum, adil, tawadu. Itu nilai-nilai Islam yang sekarang menurut kami ini kurang diamalkan atau disampaikan kepada orang lain. Ya mudah-mudahan dengan sedikit amalan yang dapat kita lakukan, insya Allah bermanfaat buat diri kita, khususnya untuk masyarakat kita, keluarga, anak, istri, suami, pasangan kita, sehingga ketika kita jalankan hal-hal tersebut dapat membimbing kita di jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Hendra. Cukup pakai? Alhamdulillah. Artinya pembahasan tentang bagaimana yang akan dibagikan pada fakir miskin. Inilah bagian daripada contoh-contoh menjadikan adab sebagai pedoman, ataupun ketika kita menjauhi adab kita sebagai manusia, maka itu pun kita menjauhi Allah. Mungkin seperti itu ya Pak Kiai ya. Maka akankah kita orang yang beragama dapat tidak beradab? Maka itu menjadi pertanyaan. Ketika kita meyakini Islam adalah agama kita, maka kita seyogyanya harus menjadi manusia yang penuh dengan adab. Mudah-mudahan kita semuanya dapat dengan adab. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menjadikan ini pelajaran dan ibrah bagi kita semua.
Mungkin kita buka sesi tanya jawab, oke? Kita buka sesi tanya jawab di mana ini ada yang bertanya. Atau kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin ada penutup sebagai statement penutup dari kajian kita ini, beberapa kata untuk sebelum kita tutup. Oke. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, terbaiknya memang nilai-nilai keislaman dalam hal ini adab dapat kita laksanakan. Kalau kami pelajari di Universitas Ibnu Khaldun, adab itu bukan perangai. Adab itu bagaimana cara berpikir moderat, bagaimana cara berpikir memajukan ajaran Islam melalui jalan pendidikan. Ada ta'dib, ada ta'lim, ada tarbiyah. Tiga ini adalah komponen pendidikan. Jadi yang tadi saya sampaikan itu adalah pendidikan. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam yang kita jalankan itu bisa merubah diri kita. Jangan berpikir merubah itu dari kaya dari miskin jadi kaya, tidak. Dari bodoh jadi pintar, tidak. Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah ketakwaan kita. Bagaimana kepribadian kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu nanti baik, nanti bonus-bonus yang tadinya bodoh jadi pintar itu bonus. Yang tadinya jelek jadi cakep itu bonus. Yang tadinya miskin jadi kaya itu bonus saja. Kalau nggak dikasih bonus di dunia, nanti Allah akan kasih bonus di akhirat. Sebentar Pak. Di dunia itu sebentar, nggak lama. Paling lama 100 tahun. Benar Pak Ustaz? Benar. 100 tahun. Itu udah dituntun 100 tahun pakai kursi roda. Ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nilai-nilai adab ini dapat kita jalankan sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Minimal kita tidak nyusahin orang, tidak bikin orang marah, tidak bikin orang kesel. Yang ada itu kehadiran kita selalu ditunggu-tunggu oleh orang-orang di sekitar kita. Demikian, terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Kiai Dr. Abdul Rashid yang selalu ditunggu-tunggu ucapan nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mengalir keberkahan ilmu dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu pula yang membatasi kita. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis dan sebelumnya istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.